Konflik pecah pada 24 Juli 2025 ketika pasukan Kamboja dan Thailand saling menyerang di beberapa wilayah perbatasan dekat Candi Prasata Muen Thom dan Preah Vihear. Thailand melancarkan serangan udara dengan jet tempur F-16 terhadap pos militer Kamboja sebagai respons terhadap serangan artileri dan roket BM-21. Kamboja membalas dengan roket ke wilayah Thailand, termasuk hotel dan stasiun gas, yang menyebabkan banyak korban sipil. Setidaknya 14-15 orang tewas di Thailand, mayoritas warga sipil termasuk seorang anak berusia 8 tahun, 1 tentara tewas. Di Kamboja, 1 warga sipil dikonfirmasi tewas dan beberapa terdampak luka-luka. Krisis ini semakin memperumit situasi politik Thailand. PM Paetongtarn Shinawatra disorot setelah pembicaraannya dengan Hun Sen bocor ke publik, memicu penyelidikan etik dan ketegangan politik domestik. Beberapa analis melihat narasi nasionalisme sedang dipakai demi mengalihkan perhatian publik dari krisis politik dalam negeri yang berkelanjutan. Sakitnya 8.000 warga Thailand telah dievakuasi dari 4 provinsi yang terdampak langsung. Di Kamboja, ribuan juga mulai meninggalkan desa-desa terdekat, takut akan gempuran susulan. Namun ini bukan sekadar perang dua negara. Ini adalah cermin rapuhnya perdamaian di Asia Tenggara, dan kini dunia pun mulai turun tangan. PBB sedang menggelar sidang darurat atas permintaan Kamboja. ASEAN melalui Malaysia menawarkan mediasi dan mendesak gencatan senjata segera. Di antara suara bom, roket, dan peluru, ada ribuan suara yang tak terdengar. Suara rakyat yang tak menginginkan perang, yang hanya ingin pulang. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang memulai, tapi siapa yang akan menghentikannya. Lên đó. Đó. Lên đó. 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 Dạ thông. Lên đó. Đó. Lên đó. 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 Dạ thông. Krisis di perbatasan Thailand-Kamboja kembali membara. Bentrokan bersenjata pecah di kawasan sengketa antara Provinsi Surin Thailand dan wilayah Odar, Meanchi, Kamboja. Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 1 prajurit dan memperburuk hubungan diplomatik kedua negara. Baku tembak terjadi hanya beberapa jam setelah kedua pemerintahan saling menurunkan status hubungan diplomatik sebagai bentuk protes atas insiden yang semakin memanas. Ketegangan memuncak setelah Thailand mengusir duta besar Kamboja dan menarik pulang diplomatnya dari Phnom Penh, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai 5 tentara Thailand di zona perbatasan. Pihak Bangkok menuding Kamboja menanam ranjau baru, klaim yang dibantah tegas oleh Phnom Penh. Wilayah konflik ini dikenal sebagai segitiga Zamrud, pertemuan antara Thailand, Kamboja, dan Laos, kawasan yang mengandung nilai strategis dan historis tinggi karena menjadi lokasi beberapa kuil kuno, termasuk kuil Tamuan yang berada dekat lokasi insiden. Menurut militer Thailand, insiden terjadi saat unit penjaga kuil mendeteksi keberadaan drone Kamboja yang terbang rendah. Tak lama kemudian, 6 prajurit Kamboja bersenjata lengkap, termasuk 1 membawa peluncur granat, mendekati pagar kawat berduri milik Thailand. Meskipun telah diperingatkan, menurut pihak Thailand, pasukan Kamboja justru melepaskan tembakan ke arah posisi militer Thailand. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh militer Thailand terlebih dahulu melancarkan agresi bersenjata yang melanggar wilayah kedaulatan mereka. Juru bicara Kemenhan Kamboja, Mali Sochata, menyatakan bahwa pasukannya hanya membela diri sesuai hukum internasional dan menegaskan serangan dari pihak Thailand telah mengancam integritas teritorial kerajaan Kamboja. Pertikaian di kawasan ini sebenarnya telah berlangsung selama puluhan tahun dan sempat berujung konflik bersenjata terbuka lebih dari 15 tahun lalu. Ketegangan terakhir juga terjadi pada Mei lalu ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden serupa. Merespon kondisi genting ini, Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Pintam Wechayachai,
menyatakan bahwa situasi harus ditangani secara hati-hati sesuai kerangka hukum internasional. Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara, tegasnya. Kini, kawasan perbatasan kembali berada dalam status siaga tinggi. Warga sipil di sekitar lokasi mulai mengungsi, dan banyak pihak menyerukan peran aktif ASEAN untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang bisa mengguncang stabilitas regional. Kamboja dan Thailand memang sudah berseteru dari zaman dulu, dengan kekuatan militernya masing-masing yang dianggap setara di kawasan Asia Tenggara. Lalu, bagaimana jika kita membandingkan kekuatan militer kedua negara? Jika membahas kekuatan militer, mari kita masuk dulu ke persoalan personil militer dari Kamboja. Personil militer negara ini menjadi menarik karena cuma mencapai 110.000 personil, di mana di antaranya ada 100.000 personil aktif, 10.000 paramiliter, dan tanpa cadangan. Dalam pembagian trimatra, Angkatan Darat Kamboja ini mencapai 85.000 personil, Angkatan Laut 2.800 personil, dan Angkatan Udara 10.000 personil. Nah, angka ini menjadi gawat sebab personilnya sudah sedikit, cadangannya pun tidak ada. Jika membandingkan dengan populasi milik Kamboja, personil militer mereka ini cuma 0,7% dari total penduduk yang mencapai 16,7 juta jiwa. Nah, secara jumlah, cadangan sipil dari Kamboja ini emang banyak, 33,6% atau sekitar 5,61 juta jiwa di Kamboja yang berada di usia produktif. Namun, hal ini memang tidak menjanjikan apa-apa karena di Kamboja tidak ada wajib militer. Makanya sampai sekarang Kamboja masih puter otak gimana menambah jumlah personil militer mereka. Apalagi di tengah gempuran generasi sekarang yang enggan lagi berpijak pada profesi berseragam. Dari data yang didapatkan, Angkatan Darat Kamboja ini memiliki 644 tank, 7.132 kendaraan lapis baja, 338 peluncur artileri, dan 460 peluncur roket. Nah, hal menarik datang dari tank yang digunakan oleh Kamboja, yang ternyata adalah mesin tua. Dari apa yang diketahui, Kamboja cuma memiliki tank jenis T-55 dari Uni Soviet yang telah dirilis sejak tahun 1945 dan tank Type 59 milik Cina yang dirilis tahun 1959. Dengan kenyataan ini, Kamboja memang harus melakukan modernisasi alutsista milik mereka. Salah satu upaya modernisasi alutsista yang pernah dilakukan oleh Kamboja datang di tahun 2019 kemarin, ketika beragam portal berita mengabarkan pembelian tank T-80 milik Rusia. Tank T-80 milik Rusia ini memang jadi salah satu pilihan yang baik karena kemampuannya yang hebat. Dari segi persenjataan, T-80 dibekali smoothbore kaliber 125 mm yang mampu menembakkan segala jenis amunisi. Pada pertempuran darat melawan tank musuh, T-80 ini mampu menembakkan proyektil subkaliber untuk menembus plat baja milik tank musuh. Kemudian untuk pertempuran darat penghancuran bangunan strategis, T-80 mampu menembakkan rudal kendali sebagai ujung tombak serangan jarak jauh. Dengan kekuatan serang ini, T-80 makin komplit dengan sistem kendali mereka yang canggih karena telah meliputi radar modern dengan kemampuan mendeteksi jarak jauh dan sistem komunikasi transmisi data yang super cepat. Jadi memang, jika Kamboja mencari jawaban low budget dari alutsista tua mereka, T-80 bisa jadi solusi yang tepat. Dari Angkatan Darat, masalah yang lebih besar dari kekuatan militer Kamboja malah terlihat dari aset alutsista udara mereka. Di tengah gempuran teknologi jet tempur yang begitu maju dan mematikan, siapa sangka kalau Kamboja ini tertinggal begitu jauh. Dari datanya, Kamboja cuma punya 4 unit alutsista udara, 4 unit pesawat transport, dan 20 helikopter. Hal ini tentu saja mencengangkan, sebab dulunya Kamboja yang negara komunis jelas sangat memperhatikan kekuatan militer mereka. Nah, dalam rumornya, alutsista jet tempur Kamboja ini dispekulasikan banyak disembunyikan. Rumor ini tuh mencuat di tahun 2020 kemarin saat Kamboja diberitakan sebagai customer rahasia Cina dalam pembelian jet serbaguna FTC 2000G. Kemampuan dari jet ini cukup hebat, dengan mampu melesat hingga kecepatan Mach 1,2
atau 1.481 km per jam. Dalam misi penyerangan, jet ini mampu membawa berbagai macam senjata, mulai dari bom, senapan mesin hingga berbagai macam rudal serang. Salah satu yang paling diandalkan adalah rudal SD-10, yang merupakan rudal jarak dekat menengah untuk serangan udara ke udara. Rudal ini diklaim punya sisi presisi luar biasa dalam menargetkan jet tempur musuh. Nah, jika rumor ini benar, maka Kamboja bisa sedikit mengejar meskipun di Asia Tenggara ada Singapura yang cukup gila sih untuk membeli jet tempur F-35 milik Amerika. Kata gila emang wajar disematkan atas pembelian tersebut karena satu unit jet F-35 bisa mencapai 1,3 triliun rupiah. Dari datanya, budget militer Kamboja ini berada di angka 632 juta US dollar atau sekitar 948 miliar rupiah. Budget